pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Grafila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi pastikan situasi keamanan di Bovendigul aman pasca aksi anarkis pendukung paslon. Pabrik minuman keras oplosan digerebek polisi di Kabupaten Yahukimo. Ratusan siswa SMP di Merauke ikut ujian akhir semester secara tatap muka. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja keras. Polisi berhasil kendalikan massa pendukung salah satu paslon yang sejak minggu lalu bertindak anarkis di Kabupaten Bovendigul. Polisi juga memastikan situasi keamanan di Kabupaten Bovendigul aman. Sisa pembakaran ban bekas yang digunakan untuk memblokade ruas jalan utama diangkut polisi Rabu kemarin. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan massa yang beberapa hari berkumpul telah berhasil diredam oleh paslon. Mobilisasi massa pendukung 04 dan pembakaran rumah Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul atau calon Bupati Bovendigul. Kemudian sepulangnya dari sana, beberapa pendukung melakukan penyerangan terhadap rekan-rekan kami yang ada di pos atau di KPU. Kemudian sedikit terjadi ketegangan, kemudian mereka dapat kita lerai dan sekitar 15-20 menit mereka kembali ke pos. Malamnya Kapolres melakukan komunikasi dengan Paslon 04, terus kemudian Paslon 04 menghadiri pertemuan dengan kami di KPU yang kebetulan kami semua dari kepolisian dan TNI berada di kantor KPU. Kemudian permasalahan kita bahas dan mereka menyampaikan komitmen bahwa mereka tidak akan melakukan mobilisasi massa dan aktivitas lainnya karena mereka sudah melakukan gugatan ataupun prosedur saluran hukum melalui Panwas kemarin. Meski sudah aman, polisi dan tentara masih ditempatkan di sejumlah kantor seperti kantor bupati, kantor KPU, dan di seluruh rumah pasangan calon. Bawaslu Provinsi Papua memprediksi Pilkada Bovendigul akan ditunda pelaksanaannya. Penundaan ini karena hingga sepekan sebelum pencoblosan surat suara belum dicetak oleh KPU. Komisioner Bawaslu Papua Niko Tunjanan mengatakan surat suara minimal sepekan sebelum pencoblosan sudah dicetak dan berada di ibu kota kabupaten. Data untuk saat ini seluruh kabupaten dari 11, yaitu 10 kabupaten yang sudah melakukan proses pendistribusian, pencetakan, distribusi logistik dan sampai saat ini melakukan sortir. Sementara untuk Bovendigul logistiknya sampai saat ini belum dicetak. Bawaslu sampai sudah 2 kali mengirim surat mempertanyakan tentang percetakan logistik. Nah, informasi terakhir kemarin juga sudah menyampaikan mempertanyakan sampai di mana pencetakan logistik, tapi sampai saat ini Bawaslu Kabupaten saja belum dapat informasi kapan itu dicetak, di mana itu belum ada. Sehingga kemungkinan besar bahwa pilkada di Boven kemungkinan besar itu bisa saja ditunda nanti. Bawaslu juga memastikan dari 11 kabupaten yang akan menggelar pencoblosan pada 9 Desember mendatang, hanya Kabupaten Bovendigul yang berpotensi mengalami penundaan. Polemik pilkada di Bovendigul terjadi karena massa pendukung salah satu paslon kecewa setelah pasangan calon bupatinya digugurkan oleh KPU karena terkendala masalah hukum. Rian Tonai dan Hendra melaporkan dari Bovendigul dan Kota Jayapura. Polisi menggerebek sebuah pabrik minuman keras oplosan di belakang kantor DPRD Kabupaten Yahukimo Selasa kemarin.
Untuk mengelabui polisi, pabrik minuman keras oplosan tersebut sengaja dibangun jauh dari permukiman warga. Silakan pengen deh di. Baru orangnya mana? Polisi langsung membakar pabrik miras itu dan membawa sejumlah tempat penampungan miras untuk dijadikan barang bukti. Polisi masih memburu pengoplos yang diduga melarikan diri setelah mengetahui kedatangan polisi. Sementara itu di halaman Mapolres Yahukimo, Kapolres Yahukimo bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama memusnahkan 591 botol minuman keras ilegal berbagai merek. 1 ton minuman keras oplosan jenis cap tikus juga ikut dimusnahkan polisi. Minuman keras itu disita polisi dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar dalam sebulan. Kapolres Yahukimo AKBP Denny Herdiana mengatakan minuman keras kerap kali menjadi pemicu kriminalitas di Yahukimo. Dalam 1 bulan ini melaksanakan operasi penyakit masyarakat khususnya di miras. Telah kami menangkap 691 barang bukti miras pabrikan dan kurang lebih 1 ton Milo. Hari ini Polres Yahukimo melaksanakan pemusnahan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintahan yang ada. Dengan maksud ini semuanya supaya pilkada ini damai, tidak ada hal-hal yang ditimbulkan karena miras yang dikonsumsi oleh para pendukung calon. Polisi juga menghimbau warga jelang pencoblosan 9 Desember mendatang agar selalu menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Yahukimo. Dari Yahukimo, Rianto Nai melaporkan. Pencarian Prada Hengki Jumarlinzai oleh personel gabungan polisi dan prajurit selama 2 pekan belum membuahkan hasil. Meski telah menyusuri sungai Utikini sejauh 1 km, petugas belum juga menemukan korban. Berbagai upaya juga telah dilakukan mulai dari melibatkan warga sekitar hingga mencari melalui udara menggunakan helikopter. Petugas juga kerap kali terkendala cuaca dan medan yang sulit saat mencari korban. Tokoh agama dan tokoh adat yang ada di sana juga kita upayakan untuk bisa naik ke atas, kemudian berdoa, kemudian pencarian secara fisik ataupun dengan patroli, titik radiusnya juga sudah diperlebar, khususnya arah seandainya mungkin ada kemungkinan tahu-tahu ternyata masuk ke sungai, nah itu sampai arah ke sekian ratus meter aliran itu sudah kita cari juga, tapi memang sampai dengan sekarang belum ada hasil. Meminta kepada PT Freeport untuk membantu, di mana dia punya Airbus heli yang untuk mencari menyusuri sungai sehingga mungkin daya tempuhnya bisa lebih jauh. Tapi sampai dengan sekarang belum ada komunikasi lanjutan dari PT Freeport juga. Tapi intinya secara tanggung jawab dari TNI Polri kita tetap mencari, nanti seperti apa kita tunggu perkembangannya. Ini kita berdoa. Prada Hengki Jumarlinzai, anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan di areal PT Freeport Indonesia hilang pada 17 November lalu saat berpatroli di Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Puluhan sopir pick-up di Terminal Mopah Baru Merauke mengaku pendapatannya jeblok karena sepi orderan angkutan dari warga. Turunnya pendapatan para sopir pick-up itu karena harus mengikuti aturan Dinas Perhubungan yang melarang mobil pick-up mangkal di kawasan Pasar Wamanggu, Merauke. Lokasi Terminal Baru Mopah Merauke yang berjarak 1 km dari pasar membuat warga yang berbelanja di Pasar Wamanggu kesulitan memakai jasa mobil pick-up. Sebenarnya kalau kita ya dekat-dekat pasar orangnya, kalau kita mau ke tempat itu harus di pasar tempat keramaian. Kenapa harus begitu, Pak? Biasanya kalau jauh kan setengah mati kan orang bikin mobil, kalau belanja kan biasanya orang cari mobil kan maunya yang dekat-dekat itu. Jadi bagaimana Pak untuk masyarakatnya ini?
Tangerang kita punya teman-teman bagaimana pendapat kira-kira? Betul Pak, harus dekat dengan pasar. Karena kita jauh ke siang itu orang-orang yang dari pasar mau belanja, mau pakai mobil, kan naik taksi lagi ke sana. Jadi harusnya dekat-dekat di pasar, lama di sini. Oh, jadi prosesnya lama itu Pak ya? Ya. Nah, itu kan sudah pernah ada di sana Pak, mobil pickupnya parkir di sana. Bagaimana saat itu? Apa rame atau gimana? Sepi Pak. Sepi ya? Itu kenapa itu Pak sampai sepi itu? Sepi Pak karena apa? Pick-up ini tidak bersatu di atas. Oh gitu. Karena hujan di atas itu banjir, kan lihat mobil tertanam. Nah, kalau situasi corona seperti ini Pak bagaimana menurut Bapak? Iya Pak, apalagi situasi begini kan, situasi corona sepi semua. Tidak ada. Pendapatan tambah menurun, tidak kayak tahun-tahun kemarin. Kita masih bisa sekarang satu red saja satu hari susah. Oh gitu. Biasanya satu hari berapa red ya? Ya paling 2 red Pak, satu red. Oh, gitu. Kalau satu red itu berapa biasa Pak biasanya Pak? Ya ada yang 100 Pak, ada yang 80 dari muatan saja Pak. Dari tanggung jarak saja ya? Ya, dari jarak saja. Para sopir juga berharap Dinas Perhubungan mempertimbangkan kembali aturan yang dikeluarkan dengan melihat ekonomi warganya yang sedang sulit di masa pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...900 siswa SMP Negeri 2 Merauke mengikuti ujian akhir semester Rabu kemarin. Mencegah siswa tak berkerumun, pihak sekolah membagi jadwal ujian menjadi 2 shift. Shift pertama dimulai pukul 7.30 pagi dan shift kedua dimulai pukul 11 siang. Kepala SMP Negeri 2 Merauke, Mailak Yaterok mengatakan, sesuai kesepakatan bersama orang tua, seluruh siswa diwajibkan ujian secara tatap muka di sekolah. Ujian semester ini dengan menggunakan shift. Shift 1 akan mulai pagi hari dan shift 2 akan mulai siang hari, sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Nah, pada awalnya siswa di SMP Negeri 2 itu 900 lebih, tetapi setelah adanya COVID Corona dengan pembagian sistem pembelajaran yang kita laksanakan di SMP Negeri 2 Merauke ini, maka siswa terbagi menjadi 400 lebih untuk tatap muka pagi dan 400 lebih akan tatap muka siang. Untuk pagi itu jam berapa mulainya? Jam pagi 7.30 tepat. Sampai jam? Sampai dengan jam 10.30. Shift keduanya Bu? Shift kedua jam 11 kita akan mulai sampai dengan jam 12.30. Ini seberapa hari Bu untuk ulangan semester ini? Mulai dari hari ini sampai dengan mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember 2020. Ibu, lalu siswa yang tidak ikut tatap muka seperti apa Bu? Kan ada juga yang memilih untuk tetap daring ya Bu? Tidak? Tetap kita memberikan ujian sesuai aturan yang kita sudah tetapkan di dalam rapat. Jadi harus masuk Bu ya? Ya. Dan juga perlu diketahui bahwa selama SMP Negeri 2 melakukan tatap muka terbatas, tetap kita mengevaluasi sesuai dengan situasi yang terjadi. Jika siswa mulai melanggar peraturan, mulai tidak disiplin terhadap protokol corona, maka kita akan tetap mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti situasi yang terjadi. Mailak juga menambahkan seluruh siswa yang datang, selain diwajibkan memakai masker, juga diukur suhu tubuhnya oleh petugas. Ujian semester ini akan berlangsung hingga 8 Desember. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah pemilih milenial dalam pilkada serentak di Merauke mencapai 50% dari daftar pemilih tetap. Pentingnya suara kaum milenial dalam sebuah pilkada membuat sejumlah pihak berusaha agar kaum milenial tidak golput pada 9 Desember nanti. Salah satu usaha dalam mengajak kaum milenial datang ke TPS yaitu memberikan diskon pada penikmat kopi di salah satu kedai kopi di Merauke. Kedai kopi ini sengaja memberikan potongan harga hingga 50% bagi kaum milenial yang menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember. Penikmat kopi yang telah mencoblos hanya menunjukkan jari bertinta sebagai tanda sudah mencoblos.
Lah sekarang ini dapat apa diskon ini nih? Iya, karena di sini ada GoFood, makanya kita disuruh coblos, tapi bayarnya 9.000. Oh gitu, jadi seperti tidak golput ya, tetap harus memilih ya. Mana tangannya mana coba liatin? Oh itu bayar berapa? 9.000. Oh kalau harga kopinya berapa? 20.000. 20.000 ya. Pemilik kedai kopi mengaku selain mengajak para pemuda menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada, potongan harga kopi juga bertujuan untuk mempromosikan kopi asli Merauke yang berasal dari petani kopi di distrik Muting. Kebetulan di Merauke ini jumlah pemilih milenialnya sangat banyak. Itu sebabnya kami dari Rumah Kopi di Warung mengadakan promo tersebut. Caranya gampang, hanya dengan para milenial yang pecinta kopi datang, menunjukkan tinta yang ada di jari mereka sudah bisa mendapatkan diskon kopi dengan hanya membayar 9.000. Ditambah lagi, kami juga menggunakan kopi lokal asli Merauke yang dikelola oleh petani dari Muting. Jadi benar-benar kami juga ingin mempromosikan kopi asli dari kota Merauke. Diskon pemilihan ini. Jadi berharap agar semua anak muda di Merauke, milenial-milenial Merauke, untuk tidak golput, harus memilih. Merauke adalah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meski kompetisi Liga 1 Indonesia tak berjalan karena pandemi COVID-19, Bank Pembangunan Daerah Papua tetap memberikan insentif kepada seluruh pemain Persipura. Komisaris Utama Bank Papua Herido Sinain mengatakan kompetisi tak berjalan akan berdampak pada ekonomi pemain sepak bola, sehingga Bank Papua tetap memberikan insentif sebagai suatu bentuk pembinaan sepak bola di Papua. Itu hibah rutinitas dari perbankan untuk Persipura. Jelas itu perhatian, tetap kami memperhatikan secara keseluruhan. Nanti kami akan mengkaji nilainya seperti apa. Tetapi yang jelas bahwa Bank Papua selalu memperhatikan Persipura sesuai dengan komitmen. Sekalipun tidak ada turnamen, itu juga pembinaan untuk anak-anak kita. Apakah nilainya akan sama seperti itu? Ya nanti kita akan kaji secara mendalam. Hingga kini seluruh pemain klub kebanggaan masyarakat Papua masih diliburkan oleh manajemen hingga kompetisi bergulir pada tahun depan. Sebelumnya, seluruh penyelenggaraan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 tahun 2020 tak diberi izin oleh polisi karena pandemi COVID-19. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Petugas kesehatan Kelurahan Samkai, Merauke, Rabu kemarin mengajak warga Lampu 1 memperhatikan asupan gizi balita dan anak di masa pandemi COVID-19. Pos pelayanan kesehatan terpadu digelar setiap bulan agar balita dan anak mendapat vaksin secara teratur. Sejumlah warga mengaku sempat khawatir membawa balita dan anaknya ke posyandu karena melihat jumlah kasus COVID-19 di Merauke masih tinggi. Dulunya seperti apa Bu waktu awal-awal corona itu? Ya kita takut. Tidak berani ya? Iya. Sekarang sudah berani Bu ya? Iya sudah berani. Umur berapa anaknya nih Bu? Ini 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya. Bu, sekarang bawa anak ke posyandu ini Bu? Iya. Iya. Tadinya enggak gimana Bu tadinya waktu awal-awal corona itu? Ya takut. Takut ya? Iya karena banyak itu yang meninggal. Yang meninggal itu ya corona. Tapi sekarang enggak takut lagi Bu ya? Ya alhamdulillah sudah tidak takut. Sudah enggak apa-apa lagi Bu ya? Iya. Sementara itu Ketua Posyandu Kelurahan Samkai, Hasna, mengatakan dalam 2 bulan terakhir antusias warga datang ke posyandu mulai meningkat. Untuk sekarang posyandu ini sudah mulai ramai. Memang beberapa bulan kemarin masyarakat kurang yang datang karena takut corona. Tapi sudah 2 bulan ini sudah mulai ramai karena ibu-ibu sudah tidak takut dengan corona. Tapi protokol kesehatan tetap ya? Protokol kesehatan tetap berjalan. Ibu-ibu disarankan tetap memakai masker. Ibu apa kendalanya Bu dalam posyandu ini Bu? Kendalanya ada yaitu
fasilitas posyandu kami masih kekurangan. Apa saja yang diperlukan itu? Fasilitasnya yaitu kita punya timbangan sudah mulai rusak karena sudah lama. Terus kain timbangan kita juga sudah mulai robek-robek. Alat pengukur tinggi sudah rusak. Kemudian kami membutuhkan fasilitas meja, kursi, dan terop karena apabila kita ramai di sini kadang ibu-ibu tidak mendapatkan tempat duduk, orang berdiri kepanasan. Apalagi ibu hamil itu ya. Apalagi ibu hamilnya. Warga Lampu Satu yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.